Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ovi Magfiroh, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah dasar. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peserta didik adalah manusia yang membutuhkan arahan dan dapat mengubah pola pikir mereka menjadi kreatif, dapat menciptakan karya-karya yang indah. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya berdiri di depan kelas menjelaskan materi untuk peserta didiknya, melainkan seorang pendidik mengarahkan peserta didiknya untuk berbuat dan melakukan aktivitas yang berguna bagi diri mereka sehingga potensi yang ada pada diri mereka dapat berkembang dengan arahan dari seorang pendidik atau guru. Ki Hajar Dewantara menyebutkan triamong dalam sistem pendidikan, yakni yang pertama ada momong, merawat dan menjaga dengan sepenuh hati, dengan merawat dengan kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua ada among, yakni memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Yang ketiga ada ngemong, atau mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Pendidik perlu mempunyai pemahaman dan penerapan triloka dengan baik. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu pendidik memikirkan teladan dan bantuan apa yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, ada Ingmadyo Mangun Karso, yaitu pendidik membuka ruang dialog sebagai narasumber dan penuntun untuk peserta didik. Dan yang ketiga, ada Tutwuri Handayani, pendidik memberikan saran dan rekomendasi atas proses yang dilalui oleh peserta didik. Kemudian ada lagi yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada Tri Rahayu. Yang pertama, pendidikan itu harus mempercantik diri. Kemudian yang kedua, pendidikan harus mempercantik bangsa. Yang ketiga, pendidikan itu harus mempercantik alam. Untuk menerapkannya, pendidik bisa melalui dengan membangun karakter, memperbaiki hubungan sosial dan murid, membebaskan komunikasi dengan logis dan sistematis, dan melibatkan murid dalam pembelajarannya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa itu afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. Lanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Selanjutnya, ada implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu guru dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pendapatnya. Merdeka belajar adalah sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman. Mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, misalnya
Guru membuat awan di papan tulis, kemudian peserta didik menuliskan cita-cita yang akan dicapai ketika sudah dewasa nanti. Dengan hal tersebut, peserta didik mampu berekspresi dan menyampaikan kebebasan mengenai cita-citanya. Kemudian, mengacungkan tangan ketika diberikan pertanyaan pemantik. Peserta didik dapat menjawab dan berpikir kritis untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan merdeka, serta menuntun mereka untuk meraih cita-citanya. Sekian untuk pemaparan ide-ide pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.